Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dan jangan lupa salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, masih banyak juga khususnya muhibbin berat dari Pak Lutfi bin Yahya, bahwa dia, saudara Lutfi bin Yahya, ini memang ingin merampok jatman dari Banom PBNU. Ini ditunjukkan dengan indikator-indikator yang ada, bahkan bukti-bukti yang ada, yang memang saudara Lutfi bin Yahya ini ingin merebut jatman dari Banom PBNU. Ada sebuah eksplanasi atau penjelasan dari Khatib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, yakni Kiai Haji Ahmad Said Asrori, yang kalau memang kita teliti dan kita pahami bahwa penjelasan dari Khatib Suriah PBNU ini akan memberikan kesimpulan kepada kita semua bahwa memang saudara Lutfi bin Yahya ini ingin merebut jatman dari Banom PBNU. Penjelasan beliau, Khatib Suriah PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori, ini diliput di laman liputan 9. Bentuk badan hukum sendiri PBNU, jatman ingin keluar sebagai Banom NU. Jatman di sini maksudnya ya jatman versi dari saudara Lutfi bin Yahya. Forum Mursyidin Indonesia, atau yang disingkat dengan FMI, yang merupakan pengurus Idara Wusto Jamaiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaro An-Nahdiyah atau Jatman dari berbagai daerah di Indonesia, menggelar agenda pertemuan penting konsolidasi para mursyid dan pengurus Idara Wusto di kampus Unwahas atau Universitas Wahid Hasyim pada hari Sabtu tanggal 16 November 2024, yang mana update informasinya juga saya tanggapi di video saya sebelumnya. Agenda para ulama Thariqat tersebut dihadiri oleh Khatib Suriah, pengurus besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori. Dalam sambutannya, Kiai Said Asrori menyampaikan kondisi jatman terkini. Menurut Kiai Said Asrori, Jamaiyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaro An-Nahdiyah, yang kemudian disingkat jatman, adalah badan otonom Nahdlatul Ulama sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 7 huruf A Anggaran Rumah Tangga atau ART Nahdlatul Ulama. Ditegaskan juga dalam pasal 2 Peraturan Dasar Jatman bahwa kepengurusan jatman di tingkat pusat yang disebut Idara Aliyah dipilih dan diangkat oleh Muktamar Jatman yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 dan pasal 30 Peraturan Dasar Jatman, ujarnya pada hadirin anggota FHI yang hadir, dikutip dari akun YouTube Suluk Matan pada hari Senin tanggal 25 November 2024. Lebih lanjut, Kiai Said Asrori menjelaskan sebagai badan otonom NU untuk keabsahan pengurusan harian jatman tingkat pusat yaitu Idarah Aliyah harus mendapatkan surat keputusan tentang pengesahan kepengurusan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 1 ART Nahdlatul Ulama. Namun,
Idaro alia Jatman tidak pernah. Jadi sekali lagi Jatman di sini adalah yang dimaksud versi dari Lutfi bin Yahya. Namun Idaro alia Jatman tidak pernah meminta pengesahan dari PBNU. Nah ini loh, ya, tidak pernah izin ya pengesahan dari PBNU, padahal Jatman ini adalah merupakan badan otonom dari PBNU. Akan tetapi ketika ya membuat Kemenhumkam sendiri ini tidak musyawarah, tidak konsultasi atau bilang pamit lah terhadap PBNU, ini kan kurang ajar. Jadi ibarat tamu, ya ibarat tamu, orang bertamu ke rumah orang, ya. Kemudian dia ingin menguasai rumah itu. Akhirnya sertifikatnya diduplikat oleh tamu tersebut tanpa seizin dari yang punya rumah. Ini kan tamu kurang ajar, pencuri, ya bukan tamu kalau begini. Ya itu. Jadi selama ini saya 2 periode di PBNU, kalau ada undangan badan otonom, memang pengurus Idaro alia Jatman tidak pernah hadir sama sekali sampai hari ini tuturnya. Jadi belum pernah, setiap kita akan koordinasi, selalu yang tidak hadir badan otonom adalah dari Jatman ini. Nah ini kan sangat kentara sekali sih. Sangat kentara sekali bagaimana saudara Lutfi bin Yahya ini ingin merampok, ya ingin merampok Jatman dari badan otonom PBNU. Terbukti ketika ada undangan ini nggak pernah hadir. Tentu menjadi catatan para alim, para kiai, para mursyid yang kami muliakan. Sambung Kiai Said Asrori. Masih menurut Kiai Said, kemudian pada tahun 2019, Idaro alia Jatman justru mengajukan permohonan pengesahan kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Juli 2019, Jatman mendapat surat keputusan Menkumham RI pada tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Jatman. Dengan langkah ini dapat disimpulkan bahwa Idaro alia Jatman telah secara sadar, ya memang secara sadar dan sengaja mengubah status hukumnya dari Badan Otonom Perkumpulan Jam'iyah Nahdlatul Ulama menjadi entitas Badan Hukum Perkumpulan tersendiri. Artinya ini ingin mengeluarkan dari induknya Nahdlatul Ulama. Hal ini lagi diproses oleh Lembaga Bantuan Hukum PBNU, kabarnya pada seluruh pengurus Wusto Jatman yang hadir. Jadi kalau melihat penjelasan dari Khatib Suriah PBNU, ya sangat jelas sekali ya bagaimana usaha dari saudara Lutfi bin Yahya ingin merampok Jatman dari PBNU, ya dari PBNU. Dan bukti yang paling kuat bahwa saudara Lutfi bin Yahya ini adalah dalam bulan Desember ini akan mengadakan muktamar Jatman sendiri, ya. Ini kan tanpa, dan saya yakin tanpa seizin atau minta izin kepada PBNU. Ini kan artinya memang benar-benar saudara Lutfi bin Yahya ini ingin merebut Jatman dari PBNU. Oleh karenanya masukan saya terhadap pengurus PBNU, janganlah takut untuk menggugat ya pihak dari Lutfi bin Yahya, atau bahkan secara tegas, secara berani ya pengurus PBNU ini membekukan pengurus Jatman versi saudara Lutfi bin Yahya. Kalau PBNU tidak berani, kalau PBNU tidak tegas, maka PBNU akan runtuh, akan hancur dan mudah dihancurkan oleh pihak lain, oleh pihak penyusup. Saya katakan penyusup karena memang tidak benar-benar tidak berjuang demi NU, tapi demi
kepentingannya sendiri. Ya, harus tegas. NU harus tegas, harus berani. Ya, harus tegas, harus berani tunjukkan kemaruan Nahdlatul Ulama. Tunjukkan apa kekuatan Nahdlatul Ulama yang sebenarnya. Jangan sampai lemah dalam hal ini. Jadi sekali lagi jangan sampai lemah dalam hal ini. Kalau PBNU tidak becus menangani Jatman versi LBY ini, maka akan dimungkinkan banom-banom yang lain ini akan direbut orang lain, bisa juga kalau memang tidak tegas dan tidak berani. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.